Balik bang. Oh iya Fit, ngomong-ngomong kamu keren banget sih, jujur sumpah keren banget. Aku aja gak nyangka kalau kamu bisa kayak sekarang ini 200 followers Fit dalam satu malam. Ih sumpah kamu keren banget jujur. Gimana sih caranya? Tips and trick dong, aku juga mau keren kayak kamu. Oh gitu ya, Vin. Oke deh, Vin. Semangat ya kerjain endorsannya. Ya, bye. Halo guys, jadi sekarang aku lagi pakai link dari WhatsApp. Ini tangan nggak seharian, pakai makan, minum, tetap awet. Kan? Jangan lupa simpan. Abis ini kamu ada meeting sama brand tangan. Mereka pengen kamu upload story malam ini ya. Jangan lupa pakai caption kemarin. Ya. Apa yang salah ya dari gue? Gue kelihatan gemuk. Gue capek kayak gini terus. Tapi kalau gue kayak gini cuma kerjanya aja. Vina, buka, kamu ngapain sih di dalam? Hah? Heran ibu lama-lama sama kamu. Lama banget gak bisa ngatur waktu kamu ya. Udah jam berapa? Iya, buka. Ngapain sih kamu lama banget dari tadi ibu tungguin. Jam berapa ini kamu belum makan, belum ngapa-ngapain, gak bisa ngatur waktu kamu ya. Turun sekarang ke bawah. Kamu belum makan, belum ngapa-ngapain, siap-siap juga kamu. Bisa photoshoot hari ini, buku kepalaku sakit. Gak usah bekal saya kamu, Vina. Udah sekarang kamu turun ke bawah untuk makan. Gak usah bekal saya. Kalau kamu gak kerja, gimana kita makannya? Sekarang kamu turun ke bawah, kamu makan sekarang. Ibu tunggu di bawah. Penting banget, apa sih harus kayak gini? Bella, aku tuh capek. Aku tuh harus kayak gini terus. Aku harus pura-pura bahagia dengan mereka. Mereka gak tahu aku gimana. Next, kalau improvisasi jangan terlalu banyak ya. Soalnya apa yang ada kemauan kalau kamu improvisasinya terlalu banyak. Ini skrip untuk depannya. Jangan terlalu banyak improvisasi lagi ya. Oke, aku udah kerja semingguan. Aku udah capek. Aku juga tahu diri aku. Cuman apa? Cuman mereka pikir aku robot yang bisa terus senyum di depan mereka. Walau hati aku, hidup aku dikosong. Kalau oke, atas tujuan. Biar mereka semua dengar. Soalnya yang mereka anggap Mina itu bukan Mina yang asli, tapi Mina yang palsu. Aku capek dengan mereka
Halo Tina, kamu ini gimana sih Tina? Hah? Kamu mau ngancurin reputasi yang udah ibu bangun ya? Hah? Dari dulu udah ibu rintis untuk kamu biar kamu sukses. Kamu malah kayak gini. Kamu tuh apa sih Tina? Kamu mau menghancurkan reputasi yang udah ibu bangun selama ini? Hah? Tunggu. Maksud ibu apa? Aku nggak paham. Kamu nggak usah banyak-banyak ngomong nih kamu. Nggak usah nggak tahu kamu ya. Kamu pasti udah lihat dan udah viral sekarang di sosial media. Kamu mau ngancurin reputasi kita. Kamu mau putus kontrak yang udah kita tandatanganin. Kamu ngancurin semuanya, Vina. Kita mau jadi apa? Aku nggak tahu ibu. Coba kamu pikir, kamu tuh adalah satu-satunya harapan dari kita. Atau nggak? Kalau kamu nggak kerja, kalau kamu nggak jadi selebgram, kamu jadi apa coba? Kamu mikir dong. Wah. Aduh, bingung deh tuh. Aku durhaka tau nggak? Aku nggak tahu. Nggak bisa menjadi anak yang ibu harapin. Aku nggak tahu, Bu. Aku nggak tahu. Woi, ini siapa yang ngerekam? Aku ngerasa sendiri. Gak ada yang bisa ngertiin aku. Aku ini berat. Mungkin saatnya aku berhenti. Kamu hanya orang buta yang gak tahu apa-apa. Aku tahu kok kamu akan berat sekarang. Tapi yang jalan ke belakang pasti ada cahaya terang yang bersinar. Ketika kita kehilangan sesuatu, itu yang bisa membuat kita menemukan segala sesuatu yang berharga. Kamu tahu nggak tentang kehilangan tadi? Kenangan, aku aja nggak tahu diri aku siapa. Kamu cari tempat yang selalu kamu lupakan, tempat di mana kamu bisa bicara tanpa dihakimi. Apa? Contohnya masjid. Di sana kamu bisa menemukan cahaya tak pernah redup. Masjid. Aku udah puluhan tahun nggak pernah ke sana. Tidak ada kata terlambat. Di dunia ini tidak ada yang terlihat, tetapi apa yang kamu rasakan di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis adalah sumber ajaran Islam setelah Al-Quran. Hadis mengajarkan kita bagaimana cara hidup yang baik sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW. Sekarang Ustaz akan membacakan sebuah hadis yang sangat terkenal ya. Tentunya amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling terus menerus meskipun sedikit. Baiklah, dari hadis yang saya bacakan barusan, apa yang dapat anak-anak simpulkan dari hadis yang saya bacakan? Kalau ada yang tahu silahkan angkat tangan. Izin Ustaz, artinya lebih baik kita melakukan kebaikan tapi rutin daripada kebaikannya sekali-sekali ya Ustaz. Betul sekali. Allah lebih menyukai amal yang kita lakukan secara konsisten walaupun sedikit. Misalnya salat 5 waktu, membaca Al-Quran sedikit setiap hari, atau berbuat baik kepada orang lain.
Selanjutnya bagaimana supaya kita bisa istiqomah melakukan kebaikan? Ada yang bisa menjawab? Izin Ustadz, saya mau menyimpulkan pertanyaan Ustadz. Jadi untuk kita konsisten istiqomah itu pertama kita harus niat Ustadz. Terus berdoa kepada Allah agar diberi kemudahan. Dan selain itu kita juga bisa dimulai dari hal-hal kecil. Dan yang penting pokoknya kita harus konsisten. Kita kedatangan tamu spesial yaitu Umi Dahlia. Kepada Umi Dahlia, silakan. Untuk menghindari siksaan Allah. Jadi takwa itu harus kita raih karena kita dihadirkan dalam dunia ini untuk mengabdi pada Allah. Tidak ada gunanya kita tanpa ridhonya Allah. Karena tujuan takwa adalah yang pertama kita akan mendapatkan keridhaan Allah, yang kedua mendapatkan kasih sayang Allah dan mendapatkan cintanya Allah, sehingga pada akhirnya kita akan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka dan juga mendapatkan jalan keluar terhadap persoalan hidup. Seperti dalam Quran surat Al-Fajr kita ketahui, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi keridhaan Allah terletak pada kesimpulan ayat-ayat tersebut. Apabila kita mampu diundang Allah untuk ke surganya, maka Allah akan memanggil kita lewat perkataan, wahai hamba-hambaku yang tenang, pulanglah kepadaku. Maka disitulah kita akan mendapatkan surga yang sebenarnya karena Allah telah ridho pada kita. Jadi yang kita harapkan adalah keridhaan Allah. Ketika Allah sudah ridho, maka kita yang gak sempurna ini akan disempurnakan Allah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Umi. Semoga ilmu yang diberikan Umi ini dapat kita lakukan atau dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Aku merasa nggak pantas. Tidak ada yang terlambat untuk bertobat dan berbakti. Ya udah. Kita mengejarnya, kita takut kehilangannya. Kita berusaha menjadi sempurna demi pujian manusia, tapi manusia tidak pernah puas. Mereka mengujimu hari ini, menghancurkanmu besok. Kalau kau hidup hanya untuk manusia, kau akan hancur. Tapi kalau engkau hidup untuk Allah, kau akan selalu tenang, karena Allah tidak akan pernah meninggalkanmu. Saya mau belajar lebih dalam tentang Allah. Semoga Allah membantu.